Perang Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang ini berlangsung sangat lama, mulai 1873 sampai tahun 1910. Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada 26 Maret 1873. Perang terjadi karena masyarakat Aceh tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh penjajah. Latar belakang Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sebelum Perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, mulai dari Langkat, Asahan, hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya, merujuk pada Perjanjian London 1824, Belanda seharusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Namun, dengan adanya Perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar Perjanjian London 1824. Jalannya perang. Aceh sudah melakukan beberapa persiapan untuk menghadapi perang ini, misalnya membangun pos-pos pertahanan, peningkatan jumlah pasukan dan pasokan senjata. Sementara Belanda menginjakkan kaki di Serambi Mekah pada tanggal 5 April 1873. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ule-balang, ulama, dan rakyat tidak pernah ditundukkan. Pasukan Aceh dipimpin Tengku Umam Lueng Batak kemudian melawan tentara Belanda pimpinan Kohler untuk merebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam pertempuran tersebut, Kohler terbunuh. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama. Kemudian pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan serangan yang kedua dipimpin oleh J. van Swieten. Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan jatuh ke tangan Belanda. Meski demikian, rakyat Aceh tidak menyerah begitu saja. Di seluruh Aceh dikobarkan perang sabilillah. Para pemimpin perang antara lain adalah Tengku Cikditiro, Panglima Polim, dan Tuanku Hasyim. Gerakan pasukan Tengku Umar juga banyak berpengaruh pada jalannya perlawanan. Setelah Tengku Umar gugur pada 1899, perlawanan dilanjutkan Cuk Nyak Dien. Tokoh lainnya yang berperan dalam Perang Aceh adalah Habib Abu Rohman, Tengku Mahyidin Tiro, dan Cuk Nyak Mutia. Kapan dan kurun waktu Perang Aceh? Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Schurmen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara. Sebanyak 168 diantaranya para perwira. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 dan berakhir 8 Februari 1904. Artinya, perang ini berlangsung selama 31 tahun. Ada di Peukan Aceh, Lambuk, Lampuk, Peukan Bada, sampai Lambada, Kereng Raya. Tokoh Perang Aceh pertama ada Teuku Nyak Arif, kedua ada Teuku Umar, yang ketiga ada Cut Nyak Mutia, yang keempat ada Cut Nyak Dien, yang kelima ada Teuku Cikditiro, yang keenam ada Sultan Iskandar Muda, yang ketujuh Teuku Muhammad Hasan, yang kedelapan Laksamana Malayhayati. Akhir Perang Aceh. Untuk memenangkan Perang Aceh, Belanda menggunakan siasat berupa penyamaran Snok Hurgronje ke pedalaman Aceh. Tujuan penyamaran ini adalah untuk mengetahui titik lemah perjuangan rakyat Aceh selama 2 tahun menyamar. Snok Hurgronje
akhirnya bisa memberikan sejumlah usul kepada kerajaan Belanda untuk dapat mengalahkan Aceh. Usulan itu salah satunya dengan merebut hati rakyat Aceh. Menurut Hurgronje, Belanda harus menunjukkan niat baik kepada rakyat Aceh dengan pembangunan sarana prasarana seperti masjid, surau, jalan, dan sebagainya. Siasat Snok Hurgronje itu diterima dan dijalankan oleh Belanda. Alhasil, lambat laun Belanda dapat melemahkan kekuatan perlawanan Aceh. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau Traktat Pendek. Pada tahun 1903, Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Meski demikian, pada kenyataannya, Belanda tidak sepenuhnya menguasai Aceh. Selain itu, perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh rakyat Aceh. Dampak Perang Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman terbakar. Pihak Aceh sendiri yang terdiri atas para ulebalang, ulama, dan rakyat terus diserang oleh Belanda. Adapun tujuan serangan yang dilakukan oleh Kohler adalah untuk merebut Masjid Raya Baitur Rahman. Namun, di tengah upaya memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman, Jenderal J.H.R. Kohler wafat, sehingga pasukan Belanda ditarik mundur ke pantai. Setelah gagal dalam serangan pertama, Belanda melipat gandakan kekuatannya dalam serangan kedua. Dari serangan kedua ini, Belanda berhasil membakar Masjid Raya Baitur Rahman dan menduduki Keraton Sultan.